Nah, kopi dampit. Ya ada yang menarik yang akan saya tanyakan lagi mengenai lagu album Lemburkan Batu ini. Ada judulnya Kalau Tak Ingin. Nah, apa sih makna dari arti dari Kalau Tak Ingin? Kira-kira. Iya. Karena kan publik belum mengetahui ya, dan mereka pasti dengan interpretasinya masing-masing gitu. Tapi kalau versi Om Andang seperti apa? Aslinya lagu itu puisinya judulnya Dibakar Siam. Oh, oke. Jadi tapi karena dimulai dengan kalau tak ingin pengulangan ya, repetisi. makanya judulnya diganti jadi kalau tak ingin gitu. Dalam kurung dibakar siam. Jadi maksudnya dibakar siam apa? Ini juga aneh juga. Siam itu apa? Siam itu sebenarnya puasa. Jadi saum. Nah, jadi puisi dibakar siam itu dibikin tanggal 5 Juni. 10 Juni. 10 Juni 2018, 5 hari sebelum Lebaran. Jadi tadi 5, 18, 10 itu kacau saya mikir. Jadi tapi yang jelas, dan itu dibikinnya di Paris. Dibikinnya di Paris. Waktu saya masih di sana kemarin itu ya. Jadi dibikinnya di Paris dan itu 5 hari menjelang Lebaran. Setelah pada itu Lebaran terus kami pulang kan waktu itu kan ya. Jadi itu saya bikin dalam konteks ya seperti biasa lah, bertahun-tahun saya selalu merasakan puasa itu kayak membakar kita gitu ya. Terus istilahnya dibakar siam, tapi hasilnya apa? Hasilnya ya puisi ini gitu, salah satunya gitu. Dibakar siam itu dibakar apa namanya? Dibakar proses puasa yang kita sendiri apa namanya? Energi kita itu akhirnya membuat apa yang kita waktu sahur itu terbakar, terus ini kita terbakar, terus jiwa kita rasanya jadi melayang, bersih dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi dibakar siam. Jadi kalau tak ingin dibakar siam. Jadi sajaknya sendiri sebenarnya secara keseluruhan ya, kalau saya masih ingat, kalau tak ingin berbayang, janganlah matahari kau tentang. Ya, bersekutu saja dengan cahaya untuk memberi terang. Karena gelap dan hitam adalah perasaan, energi dan gelombang adalah kenyataan. Jadi kalau kita nggak ingin berbayang gitu ya, ini matahari itu jangan kamu tentang. Jadi kalau kita nentang matahari, kita pasti berbayang di sini. Kita pasti berbayang. Walaupun sebenarnya kalau nggak nentang juga, kita ngadep ke sana itu juga pasti berbayang juga. Tapi istilahnya ya jangan ditentang lah kemarin. Tapi apa? Bersekutu sajalah dengan cahaya untuk memberi terang. Jadi kalau kita istilahnya sama-sama matahari, kita bersekutu dengan cahaya, dengan bercahaya juga memberi terang kepada sekitar gitu ya. Jadi kita seolah-olah jadi anaknya matahari atau sama-sama dengan matahari memberi terang. Sehingga kita nggak punya bayang-bayang gitu. Nggak punya bayang-bayang itu artinya nggak punya sesuatu yang hitam, nggak punya dalam tanda kutip keburukan. Kira-kira begitu. Jadi intinya di situ. Tapi ada lagi yang lain, kalau tak ingin jejak menghitam. Jadi kalau tak ingin jejak menghitam, jangan pula bara kau injak-injak garang. Jadi kalau kita nggak pengen jejak kita itu jadi hitam gitu, jadi bara itu jangan diinjak. Bara itu maksudnya ya apa namanya, areng kan. Areng itu kalau diinjak kaki kita jadi hitam, terus kita jadi jejak kita menghitam. Itu istilahnya ya apa namanya, kalau kita nggak ingin meninggalkan jejak jelek, ya janganlah kita menginjak-injak apa sesuatu yang menimbulkan kejelekan itu gitu. Menginjak-injak artinya melakukan lah ya kayak gitu. Terus nyambungnya dengan padamkan saja amarah dengan maaf samudra. Jadi nggak tahu, saya nyambung begitu aja karena pada waktu puasa itu pasti, dan waktu itu kerasanya adalah amarah itu juga dihilangkan dengan lapar sehingga nggak amarah dan sebagainya, tapi diganti dengan maaf samudra. Terus ada bait ya, baris yang lain, luka-luka arang keranjang tiupi dengan angin cinta, kepercayaan akan hari esok adalah lebih merah dari sejarah, lebih putih dari cita-cita. Itu semua menunjukkan proses di mana kita mengalami pembakaran pada waktu puasa, dibakar siam. Terus jadinya jadi kalau tak ingin ini, lakukan ini, kalau tak ingin ini, lakukan ini. Jadi
Itu proses yang terjadi waktu itu. Ya artinya kan kalau saya melihatnya itu sebuah kejadian yang empiris ya bagi sosok Omandang gitu. Ya. Atau bisa jadi ini bagian dari perjalanan spiritual ya yang mungkin secara simbol redaksionalnya itu direpresentasikan dalam bentuk proses alam. Yeah. Saya sering kayak gitu. Okay. Bukan hanya geologi ya, geologi juga bumi, alam ya. Jadi banyak idiom-idiom alam itu saya pakai kalau nuliskan perasaan saya. Jadi as if saya nganalisis diri saya sendiri. Tapi ya benar, kalau saya ngeliat catatan-catatan saya itu selalu matahari, bulan, angin, air, api itu seringkali saya tulis di situ. On top of geologi, batu, proses antiklin, banjir dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi terus di blending dengan suasana puasa gitu ya. Jadinya seperti itu. Jadi alam gitu ya. Jadi benar sih empiris perasaan terpanggang oleh siam gitu ya 5 hari terakhir oleh puasa. Jadinya ya terus menyerap fenomena panas matahari, terus bayangan ini itu dan sebagainya. Dan itu saya melihatnya gitu. Ya, saya karena saya eksternal dan selalu mengamati Omandang pada aspek yang lain mungkin. Keberadaan puisi ini yang ditulis Omandang ini seperti obat sepertinya ya, seperti healing gitu ya. Atau ini catatan doa-doa yang kelak bisa terafirmasi gitu, cuman dengan bahasa-bahasa apa kira-kira begitu, bener apa enggak gitu, ini aja sekedar. Ya saya udah umur 60-an lebih kayak gini, mungkin ya kalau dihitung ya udah 50 tahun lebih lah nulis puisi ya. Emang dari kecil sampai sekarang juga apakah itu healing? Ya proses keseharian saya aja sih. Ya healing karena begitu nulis puisi asiknya, jadi saya bisa meluapkan sesuatu di situ, terus saya bisa kayak mungkin orang gambar gitu ya. Saya nggak tahu, saya gambar juga nggak begitu, tapi begitu nulis perasaan saya dalam bentuk puisi udah asik gitu. Perkara akhirnya jadi itu terus mempengaruhi orang dan sebagainya, saya nggak kepikiran. Saya nggak kepikiran. Tapi ketika itu jadi lagu, terus ada aspek geologinya, makanya ketika anak-anak Splendid itu datang ke Paris, terus kita bikin penyelaras setelah itu, saya kepikiran juga asik juga nih informasi tentang geologi, saya gabungkan dengan perasaan saya, terus dengan puisi, terus akhirnya jadi sesuatu ya kayak ini tadi yang dibakar siam, atau kalau tak ingin itu kan lagu itu juga sebenarnya perasaan gitu ya, tapi ada natural fenomena yang saya pengen tunjukkan, sekaligus menceritakan keindahan natural fenomena itu, fenomena alam itu, untuk menceritakan puasa gitu ya. Apakah itu akan mempengaruhi orang? Ya mudah-mudahan ya, iya gitu ya, dalam arti positif, tapi bagi saya sendiri ya ekstasi gitu, artinya sesuatu yang asik nih. Jadi ya kan orang juga mencapai achievement kayak gitu dalam konteks, apalagi jadi lagu ya sama kalian, sama kawan-kawan yang lain, terus ya jadi sesuatu yang akhirnya bisa dinikmati. Apalagi nah ini hal yang lain lagi, ketika itu dijadikan irama tertentu dan begitu jalu ini di luar ekspektasi, di luar ekspektasi ya, iramanya kok asik nih. Jadi ada irama tradisional kayak gitu waktu itu, jadi punya dimensi yang berbeda atau faset atau wajah yang berbeda lagi, yang mungkin jadi multifaset. Tadinya cuma puisi saya, perasaan saya, jadi lagu gitu ya. Terus jadi ada iramanya juga ada tradisional gitu. Kalau nggak salah itu ada irama-irama serampang 12 lah gitu di lagunya itu. Jadi multifaset. Jadi ya itu efeknya mungkin bagi penikmatan masyarakat yang menikmati dan juga meresapi arti lagu juga sudah oke kayak gitu kira-kira. Luka-luka arang keranjang, tiupi dengan cinta. Ya, sekarang ini pertanyaan yang tentunya sangat penting bagi teman-teman di luar penyelaras gitu, dan Kandang Batia, dan
terutama terkait lagu Kalau Tak Ingin ini outputnya apa sih di alam nyata, di realitas gitu ya, yang mungkin siapa tahu ketika Mas Dwi misalkan atau si Wahyu mendengarkan ini kemudian bisa ditransformasikan ke alam lelakunya mungkin semacam itu. Apa kira-kira ada apa bisa diperkuat dengan begitu? Ya, ini saya juga asik nih kalau ditanya kesimpulannya apa, karena hampir di semua lagu di album Melembutkan Batu itu kesimpulannya itu pasti dikasih di akhir-akhir itu. Saya biasanya ada petikan dari puisi yang saya taruh di akhir yang kebanyakan jadi kesimpulan juga. Jadi di lagu ini ada narasi puisi yang saya ungkapkan setelah musiknya hampir selesai atau sudah selesai kalau nggak salah. Itu kalau tak ingin dibakar siam, bersekutu sajalah dengan cahaya untuk memberi terang. Kalau tak ingin dibakar dendam, padamkan saja amarah dengan maaf samudra. Itu kesimpulannya. Tapi kalau ditanya ini di dalam kenyataan kayak gimana sih? Masih kayak gitu. Tapi bagusnya karena sudah ada 5 baris ini. Jadi kalau tak ingin dibakar siam, jadi kalau nggak ingin terbakar, kalau nggak ingin celaka, kalau nggak ingin tergilas zaman, kalau ingin selamat lah istilahnya, bersekutu saja dengan cahaya untuk memberi terang. Jadi ya udah, kita juga ikut positif aja sama cahaya, apapun cahaya itu, misalnya ya mereka yang punya pengaruh besar, mereka yang memberikan penerangan kepada kita, mereka yang kita nggak mampu lah untuk jadi ngelawannya gitu. Ya bersekutu saja, tapi apa? Memberi terang. Jadi memberi terang. Jadi positive thinking. Jadi poinnya itu. Jadi udahlah, nggak usah dilawan cahaya sekuat itu, atau nggak usah dilawan siam itu, nggak usah dilawan matahari itu. Bersekutu saja dengan matahari, bersekutu saja dengan cahaya. Kita kasih terang, positive thinking. Terus selain itu kalau ada negatifnya, yaitu kalau tak ingin dibakar dendam, padamkan saja amarah dengan maaf samudra. Jadi kalau nggak ingin dibakar dendam, dibakar siam, dibakar dendam gitu ya, padamkan amarah dengan maaf samudra. Maaf samudra itu kan luas sekali dan dingin. Jadi istilahnya segala macam dari bumi, dari dari terestrial, dari land, dari daratan itu masuk ke samudra semua, diterima sama samudra, dilarutkan di samudra. Jadi samudra itu seringkali samudra maaf, samudra karena maksudnya tak terbatas. Jadi ya itu. Jadi selain positif tadi itu, yang negatifnya ya itu padamkan saja amarah dengan maaf samudra. Jadi kalau udah ditaruh di samudra, dicelup ke samudra, ya amarah jadi hilang kayak gitu. Itu kira-kira. Jadi melebur jadi samudra. Mudah-mudahan pesan itu juga ya akhirnya jadi pesan, kan nyampe. Padahal sebenarnya itu tak bikin buat diriku sendiri gitu. Aduh lah, maafin lah. Udah apapun yang terjadi gitu ya. Ya itu ya mungkin Retno jadi saksi. Aku di Paris 5 tahun itu juga banyak lah intrik ini, intrik itu, segala macam di sana itu. Ya udahlah. Kalau nggak ingin ini, bersekutu saja dengan cahaya, kasih terang ke Indonesia, kasih terang ke anak buah gua di sana, kasih terang ke ini. Ya udah, dengan begitu mereka juga, oh Anda nggak ngelawan kok, tapi ikut sama kita. Karena umur sudah segini, mungkin waktu aku masih muda dulu ya tak lawan habis gitu orang gitu. Terus kalau ini ya udah, terus apa? Ya kalau masih ada dendam-dendam di sini, ya udah padamkan saja amarah dengan maaf sama. Jadi maafin aja semua. Udah. Positive thinking, memaafkan. Lebaran, minal aidin wal faizin. Waktu itu 5 hari kemudian selesai. Walaupun orang bule nggak lebaran gitu, tapi kita lebaran dengan diri sendiri. Selesai sudah. Kira-kira gitu. Menarik. Rungono yuk, selaku warga Kampung Cempluk, karena Cempluk ini juga kata dari menerang. Jadi ada hubungannya dengan puisi-puisi Pak Andang ini. Oke, ini menarik dan kita akan mengupas lagu berikutnya nanti. Coba lagi ngopi, Rek. Oh, iya.